satu yaitu permainan dengan benda apapun ya. Kalau tadi ya individual, tapi ada kelompok kecil. Sekarang kita dalam kelompok besar. Misalnya kelas ada berapa anak ini Bu? Ada 11 dan 16 ya. Ya, ini kita bisa bermain misalnya tadi ya permainan-permainan yang lainnya. Lagu apa ya yang sering yang belum kemarin masih yang lagunya semua ada waktu udah lupa. Mari berjalan-jalan di lingkaran, kita buat lingkaran. Mari berjalan-jalan di lingkaran, kita buat lingkaran. Nih nanti kalau lingkaran 5 berarti anak-anak berkelompok sebenarnya 5. Tapi tidak kali ini nggak jadi. Kita mau bermain ini tema mau mengajak ke kelas. Kan sering gini Bu, dari ruang kelas habis dari siapa apapun masuk kelas. Gurunya biasanya masuk kelas yang lakinya Kak. Enggak ada lagi. Kalau mereka paling lakinya naik kereta api, betul ya? Nah, paling sering itu. Tetapi masa sudah jadi 10 tahun jadi guru TK masih lagunya sama. Nanti kita jadi kepala sekolah, Bu, hari ini temanya apa? Sayuran Bu, kok lagunya kereta api? Oh iya, sayurannya sudah dianggap naik kereta api. Bu kepala sekolahnya percaya karena berprasangka baik. Pekan berikutnya temanya berubah lagi. Ya, binatang ternak. Masuk kelasnya naik kereta api. Loh kok kereta api lagi? Iya sekarang gerbongnya nganter. Binatang ternak kambing. Kami jangan lihat saya. Itu orang kami lihat saya kambing gitu. Maka kita harus mencari kontekstual. Misalnya masuk kelas topiknya temanya tentang sapi misalnya. Kita bisa menggunakan benda ini untuk mengenalkan sapi. Logikanya gimana? Yuk kita bermain dulu. Teman-teman, siapa yang hari ini pengen bermain bersama? Coba siapa mau ikut bersama Pak Guru? Ini kalian pegang yang erat-erat. Silakan teman-teman pegang semuanya. Silakan teman-teman sebagian. Ada lagi nggak? Dikira nggak kebagian, dikira belum bayar SPP, nanti kan kasihan. Bilang sama aku ya SPP dibayar dulu. Ini pegawai putih ini ya. Ada langsung ada sini. Ya sana. Yang khusus juga gurunya. Biar nanti anak-anak tidak. Teman-teman sudah pegang semuanya? Nah ini yang gurunya tadi bentuknya tadi seperti apa awalnya? Mengenyang ya. Tapi sekarang bisa untuk Pak Guru seperti ini. Ini kan anak-anak membuat sesuatu benda. Bentuknya apa ini teman-teman? Lingkaran. Yuk bersama-sama kita sambil menyanyi. Ya, pegang talinya dan erat. Siap ya? Lingkaran, lingkaran, ini tali lingkaran berbentuk lingkaran. Ayo kita goyang. Lingkaran di atas, lalu di atas, lalu di bawah, lalu di bawah, lalu di bawah, lalu lingkaran di atas, lalu di atas, lingkaran atas, lalu di tengah, lingkaran tengah. Silakan teman cari di ruangan ini yang berbentuk lingkaran. Langsung saja ya. Gak usah dipegang ya, ditunjukkan aja. Tapi dengan bermain. Bentuknya apa yang seperti lingkaran di rumah kita apa aja? Bunga, meja makan, bentuk gelas, wajan, panci. Ini persepsi bentuk bermain ya. Silakan teman, sekarang kita buat persegi panjang. Silakan teman, buat persegi panjang. Persegi panjang. Silakan teman, persegi panjang. Apakah ini bentuknya persegi panjang? Coba teman-teman, silakan teman, kamu lepaskan juga. Silakan pegang bagian ujung, lalu lepaskan. Ini kena. Silakan pegang. Jadi persegi panjang.
sekarang teman, jadikan segitiga. Semakin sulit lagi, pasti bisa, pasti bisa. Segitiga yang pegang tiga, kita boleh tunjuk. Siapa yang pegang? Kamu yang pegang, kamu yang pegang, kamu yang pegang. Semua lepaskan, kecuali yang pegang. Sekarang jadi apa nak? Segitiga. Nah, sekarang kita pegang semua. Anak-anak hari ini sudah cukup ya, kita mau masuk ke dalam kelas ya. Tapi Pak Guru mau ngajak naik sesuatu hal, yaitu benda yang ditarik seekor binatang saat dia mau masuk ke dalam kandang atau ke satu tempat. Binatangnya punya gini nak, kalau ditanya apa saja, jawabnya cuma satu. Oh. Coba tanya, ini sapi apakah kau suka makan? Coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng itu coba tiga siap. Hei sapi. Pak Guru sapi ya. Hei sapi. Apakah kau suka makan? Sapinya dia ternyata dia ditanya apapun jawabnya cuma tapi ada juga binatang yang ditanya saja mau jawabannya. Hei binatang, apakah kau suka makan? Kamu saya tidur? Siapa dia? Kucing. Nah, hari ini Pak Guru mau karena anak-anak banyak yang mau naik, kira-kira naik kucing atau naik sapi? Ini benda yang berbentuk kotak. Kita buat bentuk kotak lagi silakan. Jadi apa yang ditarik sapi kira-kira? Gerobak. Nah, ini kita berada di dalam gerobak atau di luar gerobak? Dalam hitungan ketiga semuanya masuk ke dalam gerobak. 1, 2, 3. Nah, sudah. Ini strateginya sebenarnya untuk buat anak agar tidak kabur. Itu di dalam semuanya ya. Agar anak tidak kabur ke sana sini. Nah, hari ini Pak Guru mau mengajak masuk keliling kelas naik gerobak yang ditarik sapi. Berarti Pak Guru jadi apa? Sapinya kurus gak apa-apa ya. Yang kurus sehat. Ya, gak boleh menipu sapinya yang gemuk jadi sapi gak boleh atau harus dulunya dulu yang berkorban gitu ya teman-teman. Sapinya menghadap ke sana. Berarti teman-teman pegang yang erat ya. Siap ya? Pak Guru punya lagu. Judulnya Sapi Berjalan. Siap? Dengarkan teman-teman dulu ya. Sapi, ayo berjalan. Ulangi. Sapi, ayo berjalan. Langkahkan kakimu pelan-pelan. Roda gerobak berputar. Dan ekor pun bergerak. Antarkan kami masuk kelas. Siap ya? Pak Guru mau menyanyi, teman-teman boleh diikuti. Siap? Ya. Pegang mengikuti Pak Guru bersama-sama. 1, 2, 3. Sapi, ayo berjalan. Langkahkan kakimu pelan-pelan. Roda gerobak berputar dan ekor pun bergerak. Antarkan kami masuk kelas. Sapi belok ke kiri. Sapi belok ke kanan. Awas ada selokan. Ayo masuk kelas. Sapi, ayo berjalan. Langkahkan kakimu pelan-pelan. Roda gerobak berputar dan ekor pun bergerak. Antarkan kami masuk kelas. Sapi belok ke kiri. Sapi belok ke kanan. Awas ada parit yang dalam. Sampai kelas kita. Sampai selesai. Gurunya ternyata baru bilang, sudah sampai nak. Gurunya jawab, lagi Pak Guru. Gurunya saking lamanya capek. Sapi, ayo kerja.
dalam hitungan ketiga pelan-pelan anak-anak keluar dari gerobak ini. Siap? Siap. 1, 2, 3. Silakan sekarang talinya dibuat pegang semuanya, tetap kita buat lingkaran, lalu kita taruh semuanya sambil kita duduk bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh siapa yang memimpin doa dulu? Saya Pak Guru. Kok kamu terus tona ganti yang temannya? Gak boleh. Anak kecewa kalau ada anak, saya Pak Guru, kemarin dia sudah katakan lagi, oh hebat sekali, kemarin sudah. Bolehkah hari ini Pak Guru minta tolong, misalnya Mbak siapa namanya? Mbak Yeni, menunjuk temannya yang mau memimpin doa hari ini. Jadi dia dalam kehormatan Bu, tidak kamu terus ganti yang temannya. Nanti anak itu akan menjadi apa? Pengacau. Akan cari perhatian karena dipermalukan gurunya di depan gurunya dan teman-temannya, nggak boleh ya. Jadi kalau ada anak yang ingat, kurikulum merdeka cirinya ada 3 guru. 1 adalah kita, kedua adalah murid kita, yang ketiga adalah lingkungan. Ini bagian dari lingkungan. Ini kalau konsep green education bagian dari, tali seperti ini dibuang nggak biasanya? Kondisi seperti ini dan dibuang nggak biasanya? Tapi hari ini kita mainkan nggak? Nyatanya berarti ini reuse, menggunakan kembali sesuatu yang mungkin sudah orang nggak pakai. Nah di sekolah Tunas Rimba ini konsep tadi recycle, reuse, replant harus menjadi ciri. Karena yang membedakan nanti antara sekolah TK Pembina dengan TK Tunas Rimba. Setuju ya Bunda ya? Halo. Ya, sebelum saya akhiri, Bunda selamat datang, mohon maaf lahir batin. Kita abaikan ya Bunda ya. Harusnya kita sambut atau kita sambit. Bunda tadi kita sudah praktek bagaimana membuat penataan kelas dan sebagainya. Tinggal nanti kita follow up-nya Bunda. Nanti saya akan membuat laporan hasil kita hari ini. Nanti akan saya berikan kepada pihak yayasan untuk di follow up. Mana yang menjadi tanggung jawab yayasan, mana yang menjadi tanggung jawab sekolah dan guru dan orang tua nanti. Begitu ya, biar nanti semakin kuat. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan mengajak Bunda semuanya. Bentar ya. Oh, kok tergeser? Pak Guru boleh berdiri. Hah? Bentar. Bentar Bunda ya. Bentar dulu Bunda. Sebelum sesi berakhir, apakah ada 1-2 pertanyaan dari teman-teman semuanya? Monggo, sebelum kita akhiri ya. Oh ya, sudah selesai ya berarti ya? Silahkan duduk di kursinya. Ternyata muridnya cerita semuanya bilang 50 tahun, bahkan ada yang di atas 50 tahun. Ada yang lebih 50 tahun, ada yang lebih. Sebuah misi yang sangat besar yaitu menjadi guru yang hidup dan menyenangkan. Ya. Nanti saya di malam ini saya akan membuatkan satu folder di drive berisi semua materi kita hari ini, lagu-lagu yang saya nyanyikan dan kita mainkan hari ini. Kemudian juga contoh RPP tadi juga yang saya berikan, insya Allah nanti akan kita tiru semua akan kita ini ya. Pakai nanti Ibu membuat RPP harinya pelan-pelan ya, nggak langsung yang paling mudah dulu. Karena kalau hanya 1 lembar nanti kalau di Palangkaraya belum siap nanti disalahkan Ibu, kasihan. Dan pakai yang paling konkret dulu, tapi kerjanya harus berjamaah, itu tidak bisa sendirian. Kalau sendirian nanti membuat lainnya tidak optimal nantinya. Sebentar itu, saya akan munculkan dulu. Ini mau dipoto diam dulu ya. Bunda, mohon maaf hari ini kita pakai kelas olahraga lagi karena tempatnya terlalu sejuk untuk kita bergerak-gerak. Ini sudah hujan keringat ya. Ya. Ibu Sari, Bu Nila yang disayang oleh Tuhan, disayang oleh Allah. Mungkin tidak cukup kalau cuma 2 hari, tapi intinya adalah kehadiran saya di tempat ini adalah sebagai pemantik, ya, sebagai teman yang memotivasi agar TK Tunas Rimba 2 itu menjadi salah satu nanti sekolah yang menjadi berkah, sekolah yang ditambahkan kebaikan oleh Tuhan. Karena apa? Berkumpul orang-orang baik dengan niat baik dan caranya baik. Nah selama ini mungkin banyak orang baik di sini, tetapi caranya cara yang dulu.
Nah, ketika cara dulu itu dipakai di zaman sekarang, itu nggak baik hasilnya. Maka mendidik anak harus sesuai dengan zamannya, itu penting. Maka setiap waktu orang yang mau jadi guru mau tidak mau harus belajar membaca, minimal hanya membaca 1 kalimat sudah. Dan hari ini dari review sebentar dari apa yang kita sampaikan kemarin kita ibaratnya saya itu sudah membuka tutup botol ini. Ya, selama ini kita pembelajarannya berpusat pada guru. Ayo nak lakukan, amal anak kerjakan. Nah, ketika kita memerintah, pasti yang muncul adalah reward dan punishment, Bu. Kalau ada anak yang melakukan, kita katakan, oh pinter, bagus, pandai. Tapi kalau nggak melakukan, kamu kok nakal, kamu kok malas dan sebagainya. Ini problem. Padahal tidak ada satupun anak yang malas, yang bodoh, selama pembelajarannya itu berpusat pada dia, pada anak. Maka kemudian di kurikulum Merdeka itu ibaratnya adalah pemerintah itu meminta kita untuk menyadari bahwa di dalam botol ini tidak kosong, sudah ada isinya. Anak dalam perut ibunya 4 bulan sudah mendengar suara, 5 bulan berarti dia mendengar suara dari perut ibunya. Dia tidak kosong lagi, sudah berisi tentang berbagai kosakata. Ketika dia lahir, maka yang menarik dia kemudian melihat berbagai benda. Nah, kalau kemudian dua hal, kemampuan melihat maupun mendengar dan melihat itu tidak disatukan dalam akal kita untuk kemudian untuk kemudian berpikir, maka hati tidak bisa tersentuh. Maka Bunda, ini ada contoh ya, bagaimana guru dan orang tua yang kalau kita lihat itu pola pembelajarannya itu memaksakan pada anak. Semoga bisa tampil ya. Anak suruh membaca. Ini di Jawa itu. Gurunya galak. Bacanya apa? Dia mengarahnya apa? Pite. Gambarnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena antara persepsi ibu dengan anak dan nyambung. Jujur, yang mengatakan kata pitik pertama kali pada anak itu siapa? Ibunya. Jarang ibu lihat ayam di kampung itu kemudian begini, iya ada jago, ada ayam, ada ayam betina. Pasti bilang apa? Ayam atau pitik, betul tidak? Nah, lalu kemudian disuruh membaca anaknya. Dia lebih percaya dengan yang dilihat daripada yang tidak. Ya. Banyak sekali ya pelaku praktek yang luar biasa di negeri kita karena ketidakpahaman pendidikan itu. Maka Bunda, ini jangan sampai terjadi di tempat kita. Ingat, semakin kita membawa benar-benar cita Tuhan ke alam semesta, dari alam semesta ke sekolah kita, maka akan membuat anak kita menjadi anak yang pandai bersyukur kepada Tuhannya. Bentar, ini belum muncul ya, tapi lanjut. Bentar itu ya, agak ngadat ini. Ya. Ya, Bunda yang saya hormati, tiada gading yang tak retak, itulah saya. Tiada gading yang tak retak, itulah kita. Maka kesempurnaan hanya milik Tuhan kita, hanya bisa tercapai kalau kita manusia hamba Tuhan ini bersama-sama. Maka tidak bisa kita menjadi pribadi yang baik kalau sendirian. Bisa baik kalau bersama-sama. Lambaikan tangannya, taruh di pundak kaki sebelah kanannya, pastikan ada orang. Ibu bayangkan kipas angin adalah pasangannya. Ikuti kata saya, bahaya temanku. Menjadi guru yang dirindu adalah impian kita. Karena mungkin kita yang dicintai anak-anak, itulah yang mengantarkan kita nanti ke surga. Tetap semangat, menjadi guru yang dirindu, yang menyenangkan, yang tuntas kalau mengajar, dan bermakna. Hei saudaraku, guru itu tahu, kamu guru terbaik.
TK Tunas Rimba ini akan menjadi yang terbaik karena dirimu. Semangat. Lambaikan tangannya, taruh di kepala masing-masing, taruh semuanya, taruh di atas dadanya. Tarik nafas semuanya, hembuskan. Tarik yang dalam, lalu hembuskan lagi. Tarik yang dalam lagi, mata terpejam, dengarkan suara saya. Dengarkan suara saya, mata terpejam. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan bersama-sama. Tarik nafas lagi, dengarkan suara saya, tetap bernapas seperti semula. Dengarkan suara saya. Wahai diriku, betapa beruntungnya aku menjadi seorang guru yang terjun ke dunia anak usia dini di TK Tunas Rimba 2 Palangkaraya ini. Ternyata juga banyak sebenarnya yang ingin mendaftar di sekolah ini sebagai guru, tapi ternyata tak semua bisa diterima. Aku telah berada di sini. Aku ternyata bukan karena kebetulan. Tuhanku yang telah mengaturnya sehingga aku disiapkan menjadi seorang guru yang juga pengganti bagi orang tua anak-anak muridku yang ada di sini. Mereka ternyata memang bukan anak kandungku, tetapi sejatinya mereka adalah anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan kepadaku. Wahai diriku, sabarlah, lakukan dengan ikhlas. Jangan lakukan yang sama seperti kemarin. Karena yang kemarin mungkin sangat cocok di waktu yang kemarin. Hari ini dan besok aku harus menjadi guru yang sesuai zaman anak-anak itu. Aku harus menjadi guru yang pandai bermain, pandai bercerita, pandai bernyanyi di hadapan mereka. Karena aku guru yang dirindukan oleh mereka. Baik diriku, inilah aku, guru terbaik yang ada di Palangkaraya ini. Akulah guru yang nanti bisa memberikan inspirasi buat guru lainnya, mengantarkan tempatku mengabdi di tempat ini sebagai tempat ibadah di hadapan Tuhan. Baik diriku, inilah aku yang suatu hari aku merenung ketika aku melihat bahwa anak-anakku yang pernah sekolah di tempat ini menjadi orang besar di kota ini. Bahkan kemudian dari orang yang baik dan membaikkan orang, dari orang yang soleh, sampai suatu hari bumi berakhir, dikumpulkanlah kami semua di suatu tempat oleh Tuhan. Tapi ternyata aku tidak berada di surga saat itu. Tapi kemudian ada tangan kecil mungil yang menarikku ke surganya Tuhanku nanti. Dan ternyata mereka adalah anak-anak kecil yang dulu pernah belajarkan tentang Tuhan. Dan mereka lah yang baru kemudian bahagia tak hanya di dunia ini baik diriku, tapi juga di akhirat nanti. Baik diriku, jadilah guru yang seperti itu. Guru yang dirindukan tak hanya makhluk yang ada di bumi, tapi juga yang ada di langit. Guru yang berbahagia itu adalah aku. Tarik nafas semuanya, hembuskan, buka mata semuanya, dan inilah guru terbaik di TK Tunas Rimba 2 yang terbaik. Terima kasih. Saya dari Arianto, mohon abar batin, semuanya dari saya, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.